Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan fikih dalam berkurban yang insyaallah taala kita ambilkan dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Ahkamil Udhiyah karya Syekh Yahya Ibn Abdul Aziz Al-Rashid hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, terakhir kita bahas terkait dengan syurutul udhiyah, syarat-syarat menyembelih hewan kurban, ya. Syarat-syarat berkurban. Ada 5 syarat yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama, kurban itu harus dari bahimatul an'am, hewan ternak berupa onta, sapi dan kambing, termasuk di dalamnya domba. Nah, yang kedua, disembelih pada waktu penyembelihan. Akan datang penjelasannya insyaallah. Yang ketiga, telah sampai umur yang cukup, ya, secara syar'i. Nah, ini juga akan datang berapa umur hewan kurban itu yang boleh untuk disembelih. Yang keempat, ya, harus selamat dari aib, cacat, ya, tidak boleh ada cacatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, hewan kurbannya adalah hewan yang halal, bukan dari kurban yang haram, karena Allah tidak menerima dari kurban yang haram, ya. Nah, ini 5 syarat ini insya Allah akan kita jabarkan, ya, di pembahasan kali ini insya Allah. Dan juga kalau kita singgung terkait dengan masalah apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ya. Maka di sana ada 3 rincian yang disebut oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Yang pertama, kalau dia berkurban untuk si mayit, yakni cuman diikutkan saja, nah, bukan atas nama dia langsung. Ini ada orang yang berkurban, kemudian dia berkurban untuk dirinya, ya, dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ini boleh, dan ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal sempat berwasiat, ya, sempat berwasiat sebelum dia meninggal, sembelihkan untuk saya hewan kurban, maka jalankan apa yang menjadi wasiat dia, ya, berdasarkan pengumuman ayat terkait dengan penunaian wasiat, ya. Dan yang ketiga, berkurban, ya, atas nama orang yang meninggal tersebut, ya, bukan karena dia pernah berwasiat dan juga bukan dalam rangka mengikutkan dia, ya. Nah, untuk masalah ini, ya, para ulama menyebutkan akan bolehnya hal tersebut dikiaskan dengan sedekah, ya, bolehnya bersedekah atas nama si mayit dan pahalanya insya Allah akan sampai. Namun hal tersebut bukan dari perkara yang disunnahkan, bukan dari perkara yang disunnahkan atau dari perkara yang dianjurkan, bukan, ya. Karena Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat pun tidak pernah diukil melakukannya. Tapi dari sisi kebolehan boleh saja, ya, akan tetapi tidak disunnahkan. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pembahasan selanjutnya, ya, kita akan jabarkan di sini. Ini kaitannya dengan syurutul udhiyah, syarat-syarat menyembelih hewan kurban. Ya, salah satunya tadi kita sebutkan adalah disembelih pada waktu penyembelihan kurban. Nah, maka di sini kita akan terangkan waktul udhiyah, waktu menyembelih kurban. Kapan waktunya, ya. Dan ini syarat. Nah, sebagaimana sholat, ya, sholat itu tidak akan diterima kalau belum masuk waktunya, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya. Nah, demikian pula berkurban, ya, harus ada waktunya, sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Kapan keluar dari waktu pelaksanaannya, entah itu sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak sah. Nah, kapan waktu menyembelih kurban ini? Nah, di sini
penulis menyebutkan dan menukilkan perkataannya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur, kitab Ad-Durar Al-Bahiyah. Ad-Durar Al-Bahiyah. Kata Imam Asy-Syaukani, wa waqtuha ba'da sholati 'Idin Nahri ila akhiri ayyamit tasyriq. Ya. Waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, nah itu batas awalnya, dan terakhir sampai akhir dari ayyamut tasyriq, sampai akhir dari ayyamut tasyriq. Akan kita jelaskan apa itu ayyamut tasyriq. Ini pernyataan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Ad-Durrul Bahiyah. Nah, baik, dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada jilid 8 halaman 357, kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna, berkata ashabuna, ulama kami dari kalangan Syafi'iyah, kata beliau, yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'atis syamsu yauman nahri. Ya, telah masuk atau masuk waktu penyembelihan kurban apabila matahari telah terbit di hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Wa madha ba'da tulu'iha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifatain. Ya. Setelah terbit matahari di hari ke-10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, na'am, yakni tepatnya pada setelah dilakukan sholat 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringan. Baru setelahnya menyembelih kurban. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Juga kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Al-Istidkar pada jilid 4 halaman 223, kata beliau, wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-adha muwaqqatun biwaqtin. Para ulama telah bersepakat bahwasanya berkurban itu ada waktu yang telah ditentukan. Illa annahu mukhtalafu fi ta'yini dzalikal waqt. Hanya saja para ulama berselisih dalam menentukan waktunya tersebut. Wa ajma'u ala anna dzabah li ahli al-hadar la yajuzu qabla shalah. Dan ulama sepakat bahwasanya menyembelih kurban bagi ahlul hadar yang tidak safar, maksudnya yang mukim, tidak boleh bagi mereka ini menyembelih kurban qabla shalah, sebelum salat Id, maksudnya salat Idul Adha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa man dabaha qabla shalah fa inna ma hiya syatu lahmin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka itu hanya daging kambing biasa. Kalau dia sembelih kambing kurban sebelum salat Id, itu tidak disebut sebagai sembelihan kurban, tapi hanya sembelihan daging kambing biasa. Wa amad dabahu ba'da shalah, adapun kata Ibnu Abdul Bar, adapun menyembelih setelah salat, wa qabla dzabhil imam, dan sebelum imam, maksudnya imam di sini penguasa kaum muslimin menyembelih, jadi dia setelah salat tapi dia menyembelih sebelum imam kaum muslimin menyembelih. Fa mawdi'un ikhtalafa fihi ulama. Ini letak perbedaan pendapat ulama. Wa ikhtalafat fihi al-atharu aidan. Juga riwayat dari athar juga ada perselisihan tentangnya di dalam hal tersebut. Jadi dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah apakah boleh menyembelih kurban sebelum imam kaum muslimin menyembelih kurban. Sekali lagi, imam di sini maksudnya adalah penguasa apabila dia ingin menyembelih kurban. Nah, di sana ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh menyembelih kurban sebelum imam kaum muslimin menyembelih kurban. Harus dia sembelih dulu, baru setelahnya baru rakyat menyembelih. Nah, kalau memang Amirul Mukminin atau penguasa kaum muslimin ketika itu ingin menyembelih kurban, dan ini berdasarkan hadisnya Jabir. Pendapat ulama Malikiyah ini berdasarkan hadisnya Jabir riwayat Muslim,
disebutkan bahwa sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami sholat di hari raya Idul Adha, yaitu di Madinah. Fataqaddama rijalun fanaharu. Ya, maka ada seorang yang menyembelih kurbannya, wa dhannu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Dalam keadaan ia menyangka bahwasanya Nabi sudah menyembelih kurbannya. Ya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ay yu'ida bi nahrin akhar. Ya. Maka Nabi memerintahkan agar ya, siapa yang menyembelih sebelum beliau menyembelih, hendaknya dia mengulang sembelihannya. Dia sembelih yang lain lagi. Wala yanharu hatta yanharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mereka menyembelih kurbannya sebelum Nabi menyembelih kurbannya. Nah, di sini Nabi memerintahkan siapa yang menyembelih sebelum beliau, ulangi sembelihannya. Dan Nabi ketika itu adalah Amirul Mukminin, penguasa kaum muslimin. Nah, dari sana ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh ya, kalau imam kaum muslimin, Amirul Mukminin ingin menyembelih kurban, tidak boleh sebelum dia, harus setelah dia. Ya. Akan tetapi pendapat ulama Malikiyah ini diselisih oleh jumhur mayoritas ulama. Ya. Kalau mayoritas ulama boleh saja, walaupun sebelum imam kaum muslimin menyembelih kurban, boleh. Ya. Adapun hadis Jabir tadi, ini hanya hardikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Ya. Kepada orang yang terburu-buru, tergesa-gesa menyembelih kurban, ya. Jangan sampai nantinya dia menyembelihnya sebelum waktunya. Nah, itu. Jadi ada ilatnya Nabi memerintahkan hal tersebut. Nah, wallahu alam, ini khilaf para ulama, dan pendapat jumhur ulama boleh ya, walaupun sebelum imam. Yang penting jangan sampai ya sebelum sholat Id. Nah, itu ikhtilaf para ulama terkait masalah ini. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang lain ya, terkait dengan menyembelih harusnya setelah sholat Id, tidak boleh sebelum sholat Id. Dalam hadis Al-Bara ibnu Azib diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji'. Sesungguhnya yang pertama kami mulai di hari kami ini, yaitu di hari raya Idul Adha, kita sholat Id, kemudian kita kembali ya, pulang, fananhar, lalu kita sembelih kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad azaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia sungguh telah menepati sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Tapi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging biasa yang ia berikan kepada keluarganya, sama sekali tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Ini menunjukkan kepada kita ya, tidak boleh kalau sebelum sholat. Setelah sholat boleh ya. Kalau ada yang bertanya, kalau setelah sholat tapi sebelum selesai khutbah boleh atau tidak? Kan dalam pelaksanaan sholat Id di lapangan ya, itu sholat dulu baru khutbah ya. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau untuk hari raya Idul Adha, sholat dulu baru berkhutbah. Akan tadi kita tegaskan, setelah sholat boleh untuk langsung menyembelih kurban. Bagaimana kalau misalnya setelah sholat tapi belum selesai khutbah ya, khatib masih berkhutbah, khutbah Id, apakah boleh? Ya, kalau berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan dan hadis yang lainnya menunjukkan bolehnya. Walaupun khatib masih berkhutbah, dia sembelih kurbannya di situ boleh. Ya, itu boleh. Walaupun kalau mau dari sisi yang lebih hati-hati dan lebih utamanya, nanti setelah khatib berkhutbah. Nanti setelah khatib berkhutbah ya baru disembelih kurbannya. Itu yang lebih afdol. Misalkan hadis dari sahabat Jundub bin Sufyan riwayat Bukhari yang menerangkan akan hal tersebut. Ya. Walaupun boleh, tapi afdolnya nanti setelah selesai khutbah Id baru menyembelih kurban. Jangan terburu-buru. Ya. Baik, itu pernyataan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala.
Ya. Juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya, juga menyebutkan terkait dengan waktu pelaksanaan sholat, waktu pelaksanaan kurban itu sampai akhir ayyamut tasyrik, ya, sampai akhir ayyamut tasyrik. Nah, boleh sebutkannya terkait dengan ayyamut tasyrik itu, ya, ayyamut tasyrik itu adalah hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah Idul Adha. Kalau Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, berarti ayyamut tasyrik 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu namanya ayyamut tasyrik. Ya. Tanggal 11 itu disebut dengan Yaumul Qar, hari menetap. Ya, karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang haji itu adalah hari Yaumul Qar, hari menetap. Karena jamaah haji itu menetap di Mina pada saat itu. Ya, pada tanggal 11 Dzulhijjah. Kalau pada tanggal 12 Dzulhijjah, ini masih ayyamut tasyrik, itu disebut dengan hari An-Nafarul Awwal. Ya. Karena pada hari itu di tanggal 12 para jemaah haji boleh meninggalkan Mina ketika itu. Ya, boleh meninggalkan Mina. Dan pada tanggal 13 ya, nah itu disebut dengan Yaumun Nafar Ats-Tsani. Ya. Nah, ini bagi jamaah haji yang ingin menetap lebih lama di Mina kalau dia menginginkan hal yang lebih afdol pada tanggal 13. Nah itu. Nah ini tanggal 11, 12 dan 13 itu disebut dengan ayyamut tasyriq. Apa itu ayyamut tasyriq? Hari-hari tasyriq. Nah, ini terkait dengan kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ya. Lalu para sahabat Nabi SAW ketika mereka sembelih kurbannya, ya, mereka mengeringkan daging kurbannya di terik matahari. Dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer, ya kan? Nah, akhirnya mereka gunakan cara seperti itu agar daging lebih awet, dikeringkan di terik matahari. Nah, kalau kita sekarang ya enak, tinggal dimasukkan kulkas, freezer, selesai. Ya, kalau dulu orang pakai sinar matahari supaya dagingnya lebih awet. Nah, tidak ada kulkas dulu kan. Baik. Nah, jadi itu yang beliau jelaskan. Ya. Baik. Pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang tadi dinukil oleh penulis rahimahullah hafizahullah taala, ya, beliau kuatkan dengan hadis sahih riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Nahartuha huna wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum." Ya. Aku melakukan sembelihan kurban di sini, ya, kata Nabi, yaitu di Mina. Ya. Kulluha manhar. Wa mina kulluha manhar, dan Mina itu seluruhnya adalah tempat menyembelih kurban, boleh. Fanharu fi rihalikum, maka sembelihlah kurban di tempat-tempat kalian. Ini ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Baik, Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, wa amma waqtul udhiyah fayanbaghi ayadbahaha ba'da salatihi ma'al imam. Adapun waktu menyembelih kurban hendaknya dilakukan setelah sholat Id bersama imam. Wa hina idzin yujzihi bil ijma', dan ketika itu sah menurut ijma' ulama. Wa qala Ibnu Al-Mundhir, berkata Imam Ibnu Al-Mundhir rahimahullahu taala, wa ajma'u annaha la tajuzu qabla tulu'il fajri yaum an-nahri. Ibnu Al-Mundhir menukil kesepakatan ulama tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah, enggak boleh. Kalau sebelum terbit fajar di tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Nah, dan juga dinukil kesepakatan akan hal tersebut oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya. Dan para ulama berselisih, kata Imam Nawawi, ya, setelah itu, ya, terkait dengan akhir waktu penyembelihan kurban. Ya. Dari Imam Syafi'i boleh, ya, fi yaumin nahri wa ayyamit tasyriq ats-tsalatsa ba'dahu. Dari Imam Syafi'i itu yang tadi kita sebutkan, boleh menyembelih kurban di tanggal 10 dan ayyamut tasyriq 11, 12 dan 13 setelahnya. Nah, dan dari ulama atau
ulama yang berpendapat seperti itu juga dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Mut'im, Ibnu Abbas, Atha Al-Hasan Al-Basri. Ini Atha Al-Hasan dari kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa Al-Asadi, ya. Faqihu ahli Syam, ahli fikihnya negeri Syam. Wa Makhul, Daud, Al-Zahiri dan selain mereka. Nah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, oleh di masa ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala dan selainnya dari kalangan para ulama. Dan ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Seperti hadis riwayat Muslim, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Nabi bersabda, hari-hari tasyriq itu hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Nah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga semisal itu hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin kulliha. Hari-hari Mina. Hari Mina itu 11, 12, 13 ya. 11 itu menetap, 12 itu terakhir boleh keluar ketika itu, 13 bagi yang menambah hal yang lebih afdol berada di Mina. Nah, kata Nabi, hari-hari Mina adalah hari makan dan minum seluruhnya. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha atau dalam hadits Uqbah bin Amir, Yaum Arafah wa Yaumun Nahar wa Ayyamut Tasyriq Iduna Ahli Islam. Hari Arafah, hari Idul Kurban, Ayyamut Tasyriq itu adalah hari idnya kami kaum muslimin, ya. Dan itu adalah wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasai. Ya. Wala yukrahu dzabahu fi layali ayyamin nahar li adami wujudi dalilin sharihin fi karahiyatiha. Ya. Kalau kita tadi sudah tegaskan menyembelih itu boleh di tanggal 10 hari raya Idul Adha dan ditambah 3 hari Ayyamut Tasyriq setelahnya, ya. Apakah boleh menyembelih di malam hari? Nah, kalau siangnya kan jelas boleh. Kalau malam boleh nggak menyembelih kurban di malam hari? Nah, di sini kata beliau, ya, menyembelih kurban di malam hari boleh dan itu tidak makruh hukumnya, boleh, ya, karena tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut, ya, tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin juga dalam Syarhul Mumti' menyebutkan hal yang sama, fas-shawabu anna dzabaha fil laili la yukrah. Yang benar menyembelih di malam hari tidak makruh, ya. Tidak makruh. Akan tetapi menyembelih di siang hari itu yang lebih utama. Nah, kalau mau di sisi utamanya mana, menyembelih di malam atau siang? Ya utamanya di siang hari lah. Kenapa? Ya kalau di siang hari kan lebih nampak, lebih jelas, ya kan. Sementara berkurban itu kan syiar yang dinampakkan, ya. Nah, kalau siang dilakukan di siang hari lebih nampak. Walaupun tidak ada larangan kalau misalnya mau melakukan di malam hari silakan, tapi utamanya, ya lebih utamanya di siang hari. Nah, ini juga kata Al-Imam atau Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah wa Zakah, kata beliau, yajuzu dzabhul udhiyah fil waqt lailan wa nahara. Boleh menyembelih kurban di waktunya, baik itu di malam hari atau di siang hari. Wa dzabhu fin nahari aula, dan menyembelihnya di siang hari lebih utama. Wa yaumul id ba'dal khutbatain afdal, dan menyembelih di tanggal 10, ya, setelah khutbah itu lebih utama, kata Syekh. Wa kullu yawmin afdal mimma yalihi, dan setiap harinya lebih utama dari hari yang berikutnya. Jadi menyembelih kurban itu kalau dari sisi utama kan ada 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, pegang kecil suaranya. Nah, dan yang paling utamanya dari semua hari-hari tersebut adalah hari tanggal 10-nya. Itu yang paling utama. Kemudian baru tanggal 11, tanggal 12, itu yang paling utamanya sesuai urutan, baru tanggal 13. Jelas ya? Nah, itu sebagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Lima fihi minal mubadarah ila fi'lil khair. Karena apa? Ya, ada bentuk mubadarah, bersegera untuk melakukan kebaikan. Semakin cepat semakin baik, ya kan? Nah, ini al-mubadarah fil khair, fastabiqul khairat, na'am, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya.
Jelas nih? Baik, ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi kesimpulannya ya, menyembelih kurban itu dilakukan ya selama 4 hari. Itu batas waktunya. Selama 4 hari, yaitu di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya. Dan itu dimulai setelah selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id di hari ke-10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, tidak boleh sebelum sholat Id. Setelah sholat Id, dan lebih utamanya setelah khutbah. Setelah khutbah Id, ya. Itu boleh menyembelih kurban baik siang dan malamnya, tapi siang lebih utama daripada malam hari, sampai hari ke-13, ya, yaitu ketika matahari sudah terbenam di hari ke-13. Kalau sudah hari 13 matahari sudah terbenam, maka sudah selesai waktu menyembelih. Tidak lagi boleh menyembelih ya setelahnya. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang safar misalnya, kebetulan dia safar, pas mau menyembelih kurban, dia dapat hewan kurban pas safarnya, ya, atau dia bawa hewan kurbannya misalnya, bagaimana dia menyembelih kurbannya? Ya. Nah, kata para ulama, ya, kalau bagi orang yang safar, ya dia harus memastikan, dia harus perkirakan bahwasanya imam sudah selesai sholat Id, nah, baru dia menyembelih kurbannya. Ya. Kalau dia sudah pastikan itu, baru dia boleh menyembelih kurbannya. Nah, baik. Kemudian juga terkait dengan apakah boleh mengqadha penyembelihan kurban? Ya. Kalau misalnya ada satu udzur yang syar'i, ya, apakah boleh? Nah, maka ulama juga dalam hal ini menegaskan bahwasanya kalau memang ada udzur syar'i, ya, kalau memang ada udzur syar'i, ada penghalang, ya, yang menghalangi kita untuk menyembelih kurban pada waktunya, maka boleh untuk diqadha. Boleh untuk diqadha walaupun setelahnya. Yang dilarang itu kalau misalnya tidak ada udzur, dia sengaja akhirkan, ya. Nah, ini tidak boleh. Udzur misalnya bagaimana? Taruhlah misalnya terlalu banyak sembelihan kurban, dia sudah bagi-bagi, masih aja tersisa, ya. Dia sudah tidak sanggup lagi, ya. Batas tenaganya sampai di situ dan tidak ada yang bisa menyembelih lagi. Nah, ya, maka boleh, ya, untuk menyembelih mengqadhanya di hari setelahnya walaupun keluar dari waktunya karena ada udzur, ya kan. Kalau tidak ada udzur tidak boleh. Nah, karena waktunya sudah ditentukan, ya kan. Baik. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan orang yang lupa atau tidak tahu, ya, dia sembelih sebelum sholat. Nah, kan kita sudah tegaskan bahwa tidak boleh menyembelih sebelum sholat Id, sebelum waktunya, ya kan. Tapi bagaimana dengan orang yang lupa atau dia tidak tahu hukum? Dia tidak tahu hukum, ya, dia sembelih ternyata di sebelum waktunya, sebelum sholat misalnya, sebelum sholat Id. Nah, maka di sini Syekhul Islam rahimahullah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Man dabaha qabla shalah nasiyan aw jahilan la tujzi anhu." Kata Syekhul Islam, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, ya, karena lupa atau karena tidak tahu hukum, maka tidak sah sembelihan kurbannya. Nah, walaupun dia lupa, walaupun dia jahil, maka tetap tidak sah. Jelas ya? Tetap tidak sah, dia wajib mengulanginya lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu terkait waktu penyembelihan kurban. Kemudian permasalahan berikutnya, ya, masih penjabaran syarat-syarat berkurban itu, yaitu as-sinnul mu'tabar fil udhiyah. Terkait dengan masalah umur, ya, yang diperhitungkan dalam berkurban, umur hewan kurban yang cukup dan boleh untuk kita berkurban dengannya. Ya. Di sini beliau menukilkan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan menyembelih kurban kecuali hewan yang sudah berumur musinnah. Akan kita jelaskan nanti. Illa ya'sura alaikum, kecuali kalau sulit kalian dapatkan hewan kurban yang umur musinnah,
fatadbahu jaza'ah minal dha'an, maka boleh menyembelih hewan kurban yang jaza'ah dari dha'an. Dha'an itu domba. Boleh umur jaza'ah kalau dia domba. Nah, ini hadisnya. Jadi menunjukkan bahwasanya berkurban itu bukan hewan sembarangan, ya. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan umur yang sudah ditetapkan dalam syariat. Kalau belum cukup umur, tidak sah sebagai sembelihan kurban. Ini kan syarat ini. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan qala ulama, berkata para ulama, al-musinnah hiya tsaniyah min kulli syai'in minal ibil wal baqar wal ghanam fama fawqaha. Yang disebut dengan umur musinnah yaitu ats-tsaniyah, ya. Umur saniyah dan yang di atasnya, maksudnya umur yang setelahnya, baik berupa unta, sapi atau kambing. Ya. Kata Nawawi, wa hadza tasrihun bi annahu la yajuzul jaza' min ghairi ta'an. Ini penegasan tidak bolehnya berkurban dengan hewan jaza' yang umur jaza', ya, kalau bukan dari jenis domba. Kalau domba boleh. Fi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun. Wa hadza mujma'un alaihi ala ma naqalahu al-qadhi Iyad. Dan ini disepakati ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam al-Qadhi Iyad. Ya. Walaupun ada yang benar, ada khilaf di kalangan para ulama terkait masalah ini, ya. Dan ini pendapat jumhur al-ulama, mayoritas para ulama. Baik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui penjelasan hadis tadi dan pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya berkurban yang pertama harus dengan hewan kurban yang sudah cukup umur. Yang sudah cukup umur adalah hewan kurban yang umurnya musinnah atau ats-tsaniyah. Dan boleh minimalnya, ya, hewan kurban, ya, berumur jaza'ah tapi dari jenis domba saja. Kalau sapi dan onta tidak boleh. Nah, baik. Nah, sekarang, ya, yang kita perlu jelaskan, ya, berapa umur musinnah itu? Berapa tahun? Ya. Maka di sini dijelaskan, adapun onta, ya, kalau jenis onta, maka minimalnya, ya, la buddalah an tablugh 5 sanawat 'alal aqal. Minimalnya berumur 5 tahun. Ya, 5 tahun. Berumur 5 tahun onta tersebut minimal. Ya. Lebih, ya, tentunya lebih bagus. Kurang tidak boleh. Jadi kalau unta minimalnya umurnya sudah 5 tahun. Dan itu pendapat jumhur al-ulama. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Asy-Syarhul Kabir, wa tsanil ibil ma kamula lahu 5 sinin wa summiya saniyan li'annahu yulqi saniyatahu. Ya. Ats-tsani dari ibil, onta, yaitu yang sempurna umurnya 5 tahun. Disebut dengan saniyan, sani, ya, karena gigi serinya sudah jatuh. Nah, itu dari sisi bahasa saja, ya. Jadi intinya untuk onta menurut pendapat jumhur ulama, ya, minimalnya berumur 5 tahun. Kurang tidak boleh, lebih bagus. Kalau bakar, yaitu sapi, ya, untuk sapi, hewan kurban sapi, la buddalaha an tablugh sanatain 'alal aqal. Minimalnya berumur 2 tahun. Nah, jadi kalau sapi harus dipastikan minimal umur berapa? 2 tahun. Kurang dari itu tidak boleh, lebih boleh. Lebih boleh. Nah, dan itu pendapat mayoritas para ulama terkait dengan umur sapi itu 2 tahun. Ada khilaf, ya, tapi kita tidak usah sebutkan khilaf para ulama, ya. Yang kita sebutkan yang rajih saja. Jadi kalau sapi, ya, itu minimalnya berumur 2 tahun, ya. Kata Ibnu Qudamah dalam Asy-Syarhul Kabir, wa minal baqari ma lahu sanatan. Kata Ibnu Qudamah, kalau sapi itu yang umurnya 2 tahun. Wa fil ghanam, adapun kambing, fala yujzi illa al-jaza' min ad-dha'an wa huwa ma lahu 6 ashhur wa tsani masiwahu min al-ma'is. Jadi kalau kambing itu ada dua jenis, ya, yang boleh sembelih sebagai hewan kurban, yaitu kambing itu sendiri, kambing baik itu kambing
Jawa atau kambing kacang orang bilang ya. Nah, kemudian yang kedua jenisnya domba. Nah, ya. Untuk domba boleh berumur 6 bulan. Jadi jenis domba itu boleh berumur 6 bulan. Ya. Itu namanya al-jaza' min ad-dha'n, yang berumur 6 bulan. Adapun maiz yang kambing Jawa, kambing kacang ya. Itu dengan jenis kambing ya. Nah, ini maka minimalnya berumur 1 tahun. Minimalnya berumur 1 tahun. Jelas ini? Berumur 1 tahun minimalnya. Nah, dan itu pendapat jumhur al-ulama. Ya. Kata Syekh di sini wa kana al-ijza' fil dha'n li 6 ashhurin min ajli annahu atyabu lahman minal ma'iz. Kenapa boleh menyembelih domba yang berumur 6 bulan? Minimal 6 bulan dombanya. Karena ya hal tersebut ya, dagingnya itu lebih bagus daripada kambing. Jadi katanya dha'n ya, domba yang berumur 6 bulan itu dagingnya lebih bagus daripada kambing. Itu kata Syekh hafizahullahu ta'ala. Kata Ibnu Qudamah, qala al-Waqi', berkata Imam Waqi', al-jaza' min ad-dha'n ayyakuna ibnu 7 ashhur aw 6 ashhur. Ya. Al-jaza' dari umur jaza' dari domba yaitu yang berumur 7 bulan atau berumur 6 bulan. Jadi minimalnya 6 bulan. Nah, ini ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ditegaskan ya, disyaratkan ya hewan kurban itu dari bahimatul an'am, ternak, hewan ternak, ini onta, sapi dan kambing, dan harus mencapai umur yang diperhitungkan secara syar'i. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menyembelih kurban bukan hanya sekedar dagingnya yang kita inginkan. Ya kalau misalnya juga hanya sekedar dagingnya ya tidak perlu lihat umur ya kan. Yang penting kan dagingnya dibagikan. Tapi berkorban itu bukan hanya melihat kepada dagingnya. Ini perlu diperhatikan ikhwan fillah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kata Ibnu Katsir di sini dalam tafsir surat Al-Hajj ya, dalam tafsirnya, wa amal jaza' min ad-dha'n faqila ma lahu sana wa qila 10 ashhur wa qila 8 ashhur wa qila 6 ashhur wa huwa aqall ma qila fi sanah wa ma dunahu fa huwa hamlun wal farq bainahuma anna al-hamal sya'ru dhahrihi qa'im wal jaza' sya'ru dhahrihi na'im. Ya. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adapun ya, domba yang berumur jaza' ya, maka ada khilaf ulama sebenarnya. Ada yang mengatakan yang berumur 1 tahun, ada yang berkata berumur 10 bulan, ada yang berkata berumur 8 bulan, dan ada yang berkata 6 bulan. Nah, itu yang paling kecilnya dari pendapat ulama. Kalau di bawah 6 bulan, domba yang berumur di bawah 6 bulan disebut dengan hamlun, hamil. Bedanya hamil dengan dha'n, hamil dengan jaza' ya. Kalau hamil itu yakni domba yang berumur di bawah 6 bulan itu ciri-cirinya rambut punggungnya, yani bulu punggungnya itu masih berdiri. Ya. Kalau dia berumur jaza' yang 6 bulan ke atas, maka bulu di punggung domba tersebut ya itu tidak lagi berdiri. Itu penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan juga Ibnu Qudamah menyebutkan ya pernyataan Al-Khirati ketika beliau bertanya kepada orang Arab Badui terkait masalah ini, persis seperti yang dijelaskan tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, baik ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya. Menyembelih kurban dengan domba yang berumur jaza', yaitu yang 6 bulan saja, ini ada keutamaannya juga ya. Walaupun itu yang batas minimalnya sebenarnya. Nah, kata Nabi, "Dhahu bil jaza' min ad-dha'n fa innahu jaiz." Ini pembolehan. Sembelihlah ya domba yang berumur 6 bulan ya, jaza' min ad-dha'n ya, karena itu boleh. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad,
Ni'matul udhiyah al-jaza' minal ta'an. Sebaik-baik sembelihan kurban adalah al-jaza' minal ta'an. Domba yang tadi berumur 6 bulan. Jelas ini? Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari sini kita simpulkan bahwasanya menyembelih kurban, ya, menyembelih kurban paling minimalnya adalah menyembelih kambing, ya, atau domba yang berumur 6 bulan. Al-jaza' minal qad, itu paling minimalnya, ya. Dan kita menyembelih kurban dari bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kalau onta minimal berumur 5 tahun. Kalau sapi minimal berumur 2 tahun. Kalau kambing, ya, minimal berumur 1 tahun. Adapun domba boleh berumur 6 bulan. Ya. Kalau lebih daripada itu tentunya semakin baik. Ya kan? Tentunya semakin baik. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah al-adadul ladzi tujza' bihi bahimatul an'am fil udhiyah. Jumlah yang diperbolehkan, ya. Jumlah orang yang diperbolehkan untuk berserikat dalam hewan kurban. Ya. Ini masalah ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi dalam berkurban itu boleh berserikat. Ya, boleh berserikat. Tapi batas berserikatnya sampai berapa orang? Nah, ini yang dibahas di sini. Adapun terkait dengan onta, ya, tujza' an sab'atin wa hadha huwa rajih. Itu boleh berserikat, ya, minimalnya 7 orang. Dan ini yang rajih. Ya, dalilnya adalah hadis Jabir riwayat Muslim. Kata Jabir, naharna amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami menyembelih hewan kurban pada tahun Hudaybiyah, ya, yaitu menyembelih onta dengan berserikat 7 orang. Dan sapi juga begitu berserikat 7 orang. Jelas ini? Nah, kata Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, wa hadza qaulu 'amati ahli ilm. Ini pendapat kebanyakan para ulama min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi SAW, wa man ba'dahum, dan setelah mereka, ya. Qalu, mereka berkata, idza staraka sab'a fi badana aw baqarah fil udhiyah aw al haji yajuzu wala yajuzu akthar min sab'atin inda aktsarihim, ya. Kata mereka, apabila berserikat, ya, onta dengan 7 orang atau sapi 7 orang dalam penyembelihan kurban atau sembelihan hadyu, maka itu boleh, dan tidak boleh lebih dari 7 orang. Lebih dari 7 orang berserikat. Dan ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian ulama membolehkan untuk berserikat dalam onta sampai 10 orang. Ya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ya, disebutkan akan hal tersebut. Namun riwayatnya Ibnu Abbas ini, ya, sebagian ulama ahli hadis menyebutkan riwayatnya ada kekeliruan, ada waham di situ, atau paling tidaknya kita katakan mansukh, ya. Sehingga yang benar untuk onta pun berserikat minimal maksimalnya, ya, maksimalnya 7 orang, tidak boleh lebih dari 7 orang. Sapi pun demikian, maksimalnya 7 orang, tidak boleh lebih dari 7 orang. Ini ikhwan fillah azza Allahu wa iyyakum. Nah, baik. Adapun terkait dengan sapi yang boleh berserikat 7 orang, ya, itu berdasarkan riwayat tadi, ya. Kunna nanharul badana an sab'ah faqila lahu wal baqarah faqala wa hal hiya illa minal budun, ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, kami menyembelih kurban, yaitu menyembelih onta dengan berserikat 7 orang. Ada yang bertanya, bagaimana dengan sapi? Maka dikatakan oleh Jabir, wa hal hiya illa minal budun. Sapi itu ya sama dengan onta. Ini maksudnya berserikat juga maksimalnya 7 orang. Ya, maksimalnya 7 orang. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, syarraka Rasulullah sallallahu fi hajjatihi bainal muslimin fil baqarah an sab'atin. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya hasan. Rasulullah berserikat ketika beliau haji, ya, berserikat menyembelih seekor sapi
ya bersama kaum muslimin sebanyak 7 orang. Ya. Sebanyak 7 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 tidak sah. Jelas ya? Nah, kemudian kata Syekh, wa subu'ul baqarah tujzi 'anil rajul wa ahli baiti. 1/7 sapi ya kan berserikat dalam 7 orang untuk seekor sapi. Ya, berarti masing-masing orang kan 1/7. Nah, 1/7 sapi ya yang seseorang itu berkurban itu cukup untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Dan tidak disyaratkan 7 orang ini harus meniatkan kurban semuanya. Dan disyaratkan seperti itu. Jadi kalau misalnya salah seorang dari mereka yang berkurban ini, salah seorangnya bukan ingin berkurban, tapi memang untuk makan daging saja, ya, maka yang seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh kata Syekh. Dengan syarat yang minimalnya batasnya 7 orang saja. Ya kan? Minimalnya 7 orang saja. Jelas ya? Jadi saya katakan tadi 7 orang yang berserikat tadi tidak harus semuanya harus berniat menyembelih kurban. Boleh misalnya salah satunya ya atau beberapa orang di situ ya bukan ingin berkurban tapi ingin mendapatkan daging saja atau dia ingin jual misalnya, itu boleh. Jelas ya? Nah, adapun kambing maka tidak boleh berserikat. Nah, kalau kambing tidak boleh sama sekali berserikat. Tidak boleh misalnya kita berserikat beli kambing. Kita patungan duit untuk beli kambing kita kurban, ini tidak boleh. Kalau kambing cuma 1 orang saja dan 1 ekor kambing itu cukup dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, keluarga yang menjadi tanggungannya. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, wa amma syatu fala tujzi illa an wahidin bil ittifaq. Kata Imam Nawawi, adapun kambing, seekor kambing maka tidak boleh ya berserikat di dalamnya, yang boleh hanya untuk 1 orang berdasarkan kesepakatan ulama. Dan juga Al-Imam Ibnu Rusyd rahimahullah menukil kesepakatan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Jelas ini? Nah, ini. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berserikat di dalam menyembelih hewan kurban itu hanya ada pada onta dan sapi. Kalau kambing tidak boleh berserikat, hanya 1 orang saja. Kemudian batas maksimalnya berserikat adalah 7 orang saja. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Jelas ini? Ya, kalau misalnya ada yang berserikat ya lebih dari 7 orang ya atau bahkan satu kampung untuk 1 ekor sapi misalnya, ini jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau misalnya seperti ada kegiatan sekolah misalnya, tiap murid ya berkumpul ya untuk beli sapi misalnya, masing-masing menyerahkan uangnya. Nah, berserikat ini tidak dinamakan hewan kurban, ya, tidak dinamakan hewan kurban. Nah, boleh dia melakukan hal tersebut, tapi bukan hewan kurban namanya, tapi makan daging biasa, ya, sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Karena sembelihan kurban itu disyaratkan berserikat paling maksimalnya 7 orang. Jelas ini? Ini wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ya. Di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, pernyataan Imam Ibnu Qudamah sebenarnya semakin memperjelas apa yang tadi kita sebutkan terkait dengan masalah kambing itu boleh untuk 1 orang dan tidak boleh berserikat, sementara onta dan sapi boleh berserikat 7 orang ya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya, itu boleh apakah sawaun arada jami'uhumul qurbah aw ba'duhum wal baquna laham. Boleh ke-7 orang tersebut seluruhnya meniatkan untuk berkurban atau sebagiannya berkurban, sebagiannya tidak. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi 7 orang itu tidak disyaratkan harus semuanya niat kurban. Boleh misalnya salah satunya cuma ingin dia jual, ingin dagang dia misalnya, ingin jual daging sapi, nah, kasih nanti 1/7-nya dia. Nah, itu boleh. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisya'anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imun. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, adalah seorang laki-laki di masa Rasulullah berkurban dengan seekor kambing untuk dia dan keluarganya, maka dia makan daging kurbannya dan dia beri makan untuk orang lain. Dia beri dagingnya, bagikan dagingnya untuk orang lain.
Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian terkait dengan bolehnya berkurban dengan berserikat 7 orang untuk sapi dan onta tadi, ini pendapat aksaru ahli ilm, kebanyakan para ulama. Juga di antara sahabat yang menyebutkan hal tersebut, yang berpendapat akan hal tersebut, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ulama setelahnya seperti Imam Atha, Taus, Salim, Al-Hasan, Amr bin Dinar. Naam. Kemudian juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Imam Al-Auza'i. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin berkata di sini, wa yujzi subu'ul ba'ir atau subu'ul baqar amma yujzi anhul wahidah minal ghanam. Ya. Boleh berkurban dengan 1/7 onta atau 1/7 sapi, berserikat ya kan? Sebagaimana boleh berkurban untuk 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya. Kalau misalnya seorang menyembelih kurban dengan 1/7 onta atau 1/7 sapi untuk dia dan keluarganya, itu sah. Karena Nabi SAW menjadikan 1/7 onta atau 1/7 sapi itu sama kedudukannya dengan 1 ekor kambing. Ya. Sama dengan kedudukannya dengan 1 ekor kambing. Jelas ini? Nah, ini penjelasannya Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada faedah yang lain di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, terkait masalah tersebut, terkait dengan orang yang berkurban, ya, misalnya dia berkurban 1/7 sapi atau 1 ekor kambing, boleh untuk dirinya dan keluarganya, ya kan? Keluarganya di sini ya, entah keluarganya sampai puluhan orang atau bahkan ratusan orang, boleh yang seperti itu. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, wal haqqu annaha tujzi an ahlil bait wa in kanu mi'ata nafsin au aktsar kama qadat bidzalika sunnah. Yang benar ya bahwasanya boleh seorang berkurban untuk diri dan keluarganya sekalipun keluarganya berjumlah 100 orang lebih. Boleh. Ya. Ini ikhwani fillah azan ya Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah batas berserikat tadi untuk sapi dan onta, yaitu minimal maksimal 7 orang, ya, maksimal 7 orang. Kalau ada yang bertanya, boleh tidak Ustadz kita berkurban kurang dari itu? Ya, misalnya 5 orang saja berkurban untuk seekor sapi, boleh, tidak ada masalah. Bahkan lebih baik lagi, ya kan? Semakin banyak dia keluarkan, ya kan, dananya ya semakin bagus, ya kan? Atau misalnya 2 orang saja berserikat untuk seekor sapi, boleh. Atau bahkan dia sendirian untuk seekor sapi, lebih utama lagi, ya kan? Lebih utama lagi. Nah, bahkan Nabi pernah disebutkan dalam riwayat Nabi berkurban dengan 100 ekor onta untuk diri beliau dan keluarganya. Nah, ini Nabi SAW. Apalagi kurang. Jadi kita sebutkan 7 orang itu batas maksimal. Batas maksimal. Kalau kurang tidak masalah. Ya, kalau kurang tidak ada masalah. Ya. Nah, semakin bagus. Sama seperti orang ingin berkorban dengan lebih dari seekor kambing untuk dirinya, boleh. 2 ekor kambing. Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing, berkorban dengan 2 ekor kambing. Atau dengan 50 kambing, silahkan. Tidak ada masalah. Semakin banyak tentunya semakin afdal dan semakin baik. Ini ikhwani fillah azza Allahu wa iyyakum. Demikian pula umurnya tadi kan, batas umur. Onta 5 tahun minimalnya. Sapi 2 tahun minimalnya. Kambing 1 tahun minimalnya. Domba 6 tahun minimalnya. Kalau lebih itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Ini ikhwani fillah azza Allahu wa iyyakum. Nah, disebutkan dalam hadis, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ketika beliau ditanya bagaimana penyembelihan kurban di masa Rasulullah, Abu Ayyub berkata, "Kana rajulu yudhahi bisyah." Seorang itu menyembelih kurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, fayakuluna wa yut'imun. Maka dia makan dagingnya dan dia beri makan orang lain. Menunjukkan bahwa orang yang berkurban itu disunahkan dia juga makan dagingnya. Bukan dia bagikan semuanya, ya, tapi disunahkan dia makan juga sebagian daging kurban yang dia kurbankan, dan selebihnya atau kebanyakan dagingnya itu dia bagikan untuk orang lain, ya. Hatta tabahan nasu fasarat kama tarot, hingga manusia pun berbangga-bangga dengan kurbannya. Boleh berbangga-bangga, ya.
Nah, kita berkurban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, ada masalah seperti ini. Ini ada masalah sedikit ya, terkait dengan orang yang ingin berkurban. Ya, kan tadi kita katakan kalau berkurban dengan kambing, ya itu harus satu orang saja, nggak boleh berserikat kan? Nggak boleh berserikat. Tapi bagaimana kalau misalnya ada suami istri? Ya, ada suami istri. Taruhlah misalnya harga kambing satu ekornya 4 juta. Ya, taruhlah seperti itu. Baik. Si suami ingin berkorban tapi cuman punya uang 2 juta. Istrinya punya uang 2 juta juga. Uang istrinya memang. Apakah boleh mereka berserikat di sini untuk seekor kambing? Hah? Apakah boleh? Berarti dia berserikat ini kan, dia dan istrinya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berkorban tadi kita katakan untuk seekor kambing cuman cukup satu orang. Adapun istrinya itu nanti dia ikutkan dalam penyembelihan dia, tapi dia yang berkurban adalah dia sendiri. Paham ini? Nah, jadi kalau misalnya dia berserikat, suaminya cuma punya uang 2 juta, ya, nanti istrinya sudah ini kita berkurban sama-sama berserikat. Nggak boleh yang seperti itu. Boleh kalau misalnya istrinya kasih, sudah saya kasih ini kamu 2 juta, kamu kurban sendiri. Nah, ini baru boleh. Berarti dia kurban memang untuk dia sendiri. Atau misalnya suaminya mengalah, sudah kamu saja yang berkurban, ya kan? Berarti 2 juta, uang 2 jutanya dikasih sama istrinya. Ini boleh, berarti istrinya saja yang berkurban. Tidak boleh kalau misalnya dua-dua berniat, kamu 2 juta, saya 2 juta, kita kurban sama-sama. Sama saja dengan orang yang berkorban, ya, berserikat 2 ekor, satu ekor kambing dengan 2 orang, itu tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah berkurban ini diperbolehkan bagi seorang ini kalau misalnya dia punya keluasan, boleh dia memberi orang lain hewan kurban, dia hadiahkan untuk orang supaya dia juga berkurban. Itu boleh bagi yang memiliki keluasan, misalnya dia ingin berkurban dan juga bersedekah atau memberikan kepada orang lain hewan kurban supaya dia berkurban. Itu diperbolehkan, ya. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir al-Juhani dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, anna Rasulullah SAW qasama dhahaya baina ashabi. Nabi itu pernah membagi-bagikan hewan kurban, hewannya bukan dagingnya, hewannya, ya, kepada para sahabat agar mereka berkurban. Ya, kalau membagikan dagingannya ya sudah dimaklumi kan. Tapi ini membagikan hewan kurban agar sahabat yang lain berkurban, itu boleh. Allah ta'ala alam bisawab. Demikian pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan masalah berkurban, ya, hukum dan fikih berkurban. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan masih di pertemuan yang akan datang. Masih tersisa pembahasan-pembahasan yang lain. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan cacat, ya, yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban, ya. Tidak boleh kalau ada pada hewan kurban kita berkurban dengannya. InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kami paparkan dalam pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.